Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari mahasiswa sekalian? Kita bertemu kembali dalam mata kuliah marketing atau manajemen pemasaran. Pada kali ini kita bertemu via rekaman YouTube ya. Dan mudah-mudahan minggu depan Bapak bisa masuk secara langsung ya. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang daur hidup produk. Ya. Oh, ya simpan saja sini. Ya. Oke. Iya, kita lanjut ya. Tadi ada yang menyerahkan draft skripsinya. Baik, kita membahas tentang daur hidup produk ya, yang biasanya kita sudah pernah mendengar ya, bagaimana berbicara tentang daur hidup produk. Jadi berbicara tentang daur hidup produk itu tidak lain adalah membicarakan tentang ya siklus kehidupan produk itu sendiri, mulai dari tahap produksi awal, kemudian produksi jadi, hingga produksi tersebut dipasarkan atau diperjualbelikan, dan akhirnya dia mencapai tingkat kedewasaan dan akhirnya menurun. Nah, seperti itu salah satu definisi sederhana daripada daur hidup produk. Nah, dari sana kita bisa mengambil definisi lainnya, definisi tentang daur hidup produk. Jadi daur hidup produk biasanya juga diistilahkan dengan siklus kehidupan produk. Ini digambarkan dengan grafik yang terdiri atas 4 tahap, yaitu masa perkenalan, masa pertumbuhan, masa kedewasaan, dan masa penurunan. Nah, siklus kehidupan produk biasanya dalam bahasa Inggris itu diistilahkan product life cycle. Ya. Selanjutnya, siklus kehidupan produk atau product life cycle ini adalah pembagian tahap perkembangan suatu produk. Konsep ini diambil dengan menganalogikan produk dengan manusia, ya, yang lahir, hidup, dan mati. Seperti itulah juga produk ya. Nah, berbicara lebih jauh tentang daur hidup produk, apa itu daur hidup produk? Ada pertanyaan seperti itu, apa itu daur hidup produk? Nah, daur hidup produk merupakan suatu konsep penting dari pemasaran yang memberikan gambaran tentang dinamika kompetitif suatu produk berupa perjalanan penjualan suatu produk dari perkenalan ya, dari diperkenalkan kepada pasar hingga akhirnya hilang dari pasaran. Nah, banyak produk seperti itu ya. Pertama diperkenalkan oleh pasar, ya, kemudian lama-kelamaan hilang. Tapi ada juga produk yang bertahan dan tetap berjaya sampai sekarang ini, tetap sustainable. Ya. Nah, tiap tahapan mempunyai tantangan yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi laba yang berbeda juga. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras untuk melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama di pasaran. Nah, itu adalah merupakan salah satu PR dari perusahaan ya. Kalau misalnya produk mau tetap bertahan di pasaran, maka dia harus bekerja keras untuk mengatur strategi ya, agar produknya tetap bertahan dan sustainable di pasaran. Nah, tahapan daur hidup produk. Pertama apa dalam tahapan hidup produk tersebut atau siklus kehidupan produk? Pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Nah, pada tahap ini produk mulai dipasarkan kepada masyarakat. Nah, produk dikeluarkan masih benar-benar baru ya, dan laba produsen masih sedikit. Nah, promosi juga dilakukan secara intensif agar masyarakat mengenal produk tersebut. Nah, ini adalah merupakan pekerjaan yang rutinitas dilakukan oleh perusahaan ketika masih masuk pada tahap perkenalan. Kemudian pada tahapan ini, produk mulai proses untuk dilakukan pemasaran yang ditujukan kepada masyarakat selaku konsumen. Ya, produk baru yang telah dikeluarkan oleh produsen masih memberikan keuntungan sedikit ya, tidak maksimal keuntungannya.
sehingga perlu untuk melakukan promosi secara intensif agar masyarakat banyak mengenal produk tersebut. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, yang kedua dari daur hidup produk itu adalah tahap pertumbuhan atau growth. Ya. Nah, ketika berada dalam tahap ini, penjualan serta laba meningkat. Ya. Jadi penjualan serta labanya itu sudah mulai meningkat, yang disebabkan permintaan dari masyarakat yang sudah meningkat. Artinya sudah mulai banyak ini permintaan terhadap produk dari masyarakat. Karena masyarakat sudah mulai mengenal produk, sudah mulai merasakan kegunaan atau manfaat dari produk tersebut. Nah, karena masyarakat sudah mulai mengenal produk yang dibuat ya oleh perusahaan, akan semakin banyak penjual dan distributor yang turut terlibat dalam untuk ikut mengambil keuntungan dari besarnya permintaan pasar. Banyak perusahaan-perusahaan ya yang kecil atau distributor ya, baik kecil, sedang maupun besar, yang ikut mengambil keuntungan dari besarnya permintaan pasar. Nah, saat berada pada tahap pertumbuhan, maka penjualan dan laba yang dihasilkan pun akan meningkat atau bisa dikatakan lebih tinggi. Nah, hal ini karena masyarakat sebagai konsumen telah mulai mengetahui produk yang sudah dibuat atau sudah menggunakannya. Jadi banyak masyarakat yang sudah menggunakan produk tersebut dan ingin menggunakannya lagi. Nah, sehingga distributor banyak yang turut bergabung dan terlibat agar bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Sebab permintaan pasar semakin meningkat karena sudah banyak yang mengenalnya. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian, tahap yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Nah, istilah dari tahap kedewasaan ini ditandai dengan adanya kompetitor yang mulai berdatangan. Produsen harus lebih efisien dalam hal biaya, agar biaya per unitnya lebih rendah. Jadi jangan menciptakan suatu produk tapi biayanya tinggi, maka akan mengakibatkan loss atau kerugian. Nah, produsen umumnya melakukan inovasi yang gencar, melakukan promosi terhadap produk. Nah, pada tahap kedewasaan ini telah ada pertanda dengan tersedianya banyak kompetitor yang mulai bermunculan untuk melakukan penjualan terhadap jenis produk serupa. Ya, nah ini memang wajar ya pada produk-produk yang sudah masuk pada fase kedewasaan itu, pasti banyak yang tertarik untuk menjualnya untuk tujuan memperoleh keuntungan atau profit. Ya, sehingga produsen haruslah efisien ya dalam mengelola pembiayaan supaya biayanya tiap per unit itu lebih rendah. Ya. Nah, lanjut lagi. Secara umum produsen memunculkan ide inovasi dan melakukan penawaran secara gencar ya terkait promosi produk. Karena apa? Karena produk yang sudah terlanjur masuk pada fase kedewasaan ini memang harus tetap intens promosinya agar masyarakat tidak meninggalkan, agar konsumen tidak meninggalkan dan tetap mendudukan produk tersebut pada posisi yang pertama. Nah, dengan begitu masyarakat akan bisa memilih mana produk dengan kualitas baik dan untuk memilikinya. Nah, berikutnya, saudara-saudari mahasiswa sekalian, tahap penurunan atau biasanya diistilahkan dengan decline. Nah, di tahap ini penjualan produk mulai menurun dan ditinggalkan oleh konsumen untuk produk lain. Nah, jumlah penjualannya dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun dan akhirnya mati. Ini kalau misalnya tidak mampu dipertahankan. Ada juga produsen yang tidak mampu mempertahankan tingkat perdagangannya sehingga produknya tersebut ditinggalkan oleh konsumen dan akhirnya mati. Nah, penurunan penjualan ini disebabkan antara lain karena perkembangan teknologi, pergeseran selera konsumen, serta meningkatnya persaingan dari dalam negeri maupun luar negeri. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, tahap terakhir yakni penurunan itu juga bahwa penjualan produk di pasaran mulai mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Nah, karena telah banyak produk baru yang hadir untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Misalnya apa contohnya?
Ya, dulu kan kita mengenal bahwa ada produk handphone eh, dengan menggunakan tombol-tombol secara manual. Nah, tetapi sekarang ini semuanya sudah berbasis Android atau lebih dikenal dengan touchscreen ya. Jadi layar sentuh. Kalau masih ada produk yang menggunakan menggunakan tombol manual, itu mungkin sudah tidak terlalu laku, bahkan boleh dikatakan tidak laku lagi. Ya, mungkin ada beberapa yang masih tetap membeli produk yang seperti itu ya, tetapi mayoritas konsumen sudah meninggalkan. Artinya mereka sudah beralih pada produk yang berbasis Android dengan segala kecanggihan yang ada di dalamnya. Nah, hal ini berdampak pada jumlah penjualan dan laba yang mengalami penurunan hingga pada akhirnya bisa mati. Nah, penurunan pada penjualan mempunyai banyak penyebab, diantaranya selera konsumen yang mulai bergeser, jadi tidak selamanya berpulang pada kesalahan perusahaan, tetapi juga karena memang perkembangan dari selera masyarakat atau konsumen itu sudah mulai bergeser ya. Kemudian juga perkembangan teknologi, ya masyarakat atau konsumen itu lebih cenderung untuk menggunakan teknologi yang lebih efisien, lebih efektif, yang lebih canggih ya, hingga persaingan semakin ketat baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, banyak produk-produk sekarang itu yang sudah bersaing antara negara satu dengan negara lain. Kayak misalnya produk otomotif seperti kendaraan roda 4, ada produksi Jepang, ada produksi Cina, ada produksi Amerika, ada produksi Jerman, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu bersaing di pasaran dan mempunyai pangsa atau segmentasi pasar tersendiri di mata konsumen. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, perlu kita memberikan contoh ya, contoh siklus hidup produk. Nah, salah satu contoh yang real atau benar-benar terjadi di lapangan pada sebuah produk minuman, misalnya jenis minuman yang berkarbonasi, yaitu Coca-Cola. Ada apa dengan produk Coca-Cola? Nah, pembuatan strategi pemasarannya pada produk Coca-Cola itu begitu unggul ketimbang produk lainnya, sehingga membuat Coca-Cola semakin bertumbuh. Ya, pada tahap penurunan produk, Coca-Cola gencar melakukan promosi secara intensif ya. Artinya secara terus-menerus ya, tidak bosan-bosannya perusahaan itu mengadakan promosi secara intensif dan besar-besaran ya, guna meminimalisir kerugian ya. Namun apa boleh buat bahwa Coca-Cola mengalami ketidakstabilan pada produksi hingga laba yang didapatkannya, sehingga laba perusahaan turun mencapai 15%. Nah, tetapi itu pada saat ya mulai penurunan, dan sekarang Coca-Cola itu naik lagi segmentasi pasarnya dan penjualan pemasarannya atau volume pemasarannya, dan terdapat di setiap negara ya, dan terdapat di setiap negara atau hampir di setiap negara. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya kita berbicara tentang 4 strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus hidup produk. Pada dasarnya, pengelolaan strategis siklus hidup produk atau product life cycle itu didasarkan pada 4 tahapan, yaitu tahap perkenalan yang telah Bapak jelaskan tadi, tahap pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Kita harus mengingat itu. Perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, pada setiap siklus hidup produk akan terdapat karakteristik dan tantangan yang berbeda pula. Ya, baik pada masa perkenalan, masa pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Itu pasti ada tantangannya semuanya. Oleh karena itu, sebuah strategi perusahaan yang tepat akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, tantangan antisipasi apa dan strategi apa yang perlu dipasang oleh perusahaan atau yang perlu dipakai dan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pertama adalah pada tahap perkenalan siklus hidup produk. Nah, dalam meluncurkan produk baru, manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran, seperti harga misalnya, promosi, distribusi, dan mutu produk. Dalam hal
harga dan promosi menurut Arman dan kawan-kawan tahun 2006, ini adalah merupakan salah satu strategi yang tepat dilakukan oleh perusahaan ya ketika masih tahap perkenalan. Nah, manajemen dapat melaksanakan satu dari 4 strategi tersebut. Apakah itu? Misalnya strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Nah, apa itu yang dimaksud dengan strategi peluncuran cepat atau rapid skimming? Nah, peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk ini. Harga yang diminta perusahaan menghadapi persaingan potensi untuk membangun preferensi merek. Nah, ini yang diterapkan dalam strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Yang kedua, strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Apa yang dimaksud dengan strategi peluncuran lambat? Nah, peluncuran lambat yang dimaksud di sini adalah peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Ya, strategi ini bila ukuran pasar terbatas, ya sebagian besar sadar tentang produk ini, pembeli bersedia membayar harga tinggi dan persaingan potensial belum mengancam. Kemudian yang berikutnya, strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Yang dimaksud dengan strategi penetrasi cepat di sini, peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Nah, strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk, ya, sehingga sebagian pembeli peka terhadap harga, terdapat persaingan potensial yang kuat, biaya produksi menurun sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Kemudian berikutnya, strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Nah, pada strategi penetrasi lambat ini, peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Nah, strategi ini bila pasar besar mempunyai kesadaran yang tinggi tentang harga dan terdapat beberapa persaingan potensial, perusahaan harus menekan biaya produksi agar dapat menjual produk dengan harga rendah kepada masyarakat. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya kita berbicara tentang tahap pertumbuhan siklus hidup produk. Ya, seperti yang sebelumnya Bapak telah jelaskan bahwa tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Ya, konsumen awal merasa senang dan konsumen berikutnya mulai membeli. Pesaing baru mulai memasuki pasar, harga bertahan atau sedikit turun dan laba meningkat. Nah, menurut para ahli, salah satu diantaranya adalah Kotler tahun 2009, sepanjang tahap pertumbuhan, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar selama mungkin. Nah, pertama, meningkatnya kualitas produk, menambah ciri-ciri dan fitur-fitur produk serta memperbaiki modelnya. Misalnya tadi yang seperti Bapak contohkan, model handphone yang sebelumnya itu menggunakan tombol manual, dan sekarang sudah berbasis Android dengan segala kekompleksan dan kecanggihannya masing-masing. Kemudian berikutnya, menambah model baru dan produk penyerta, misalnya produk dengan ukuran berbeda, rasa dan sebagainya untuk melindungi produk utama. Ya. Kemudian memasuki segmen pasar baru, meningkatkan cakupan dan memasuki saluran distribusi baru. Ya, saya ulangi atau Bapak ulangi, meningkatkan cakupan dan memasuki saluran distribusi baru. Kemudian beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk atau produk awareness advertising ke iklan yang membuat orang memilih produk tertentu atau produk preference advertising. Nah, yang berikutnya menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya yang sensitif terhadap harga. Jadi memang ada konsumen yang sensitif terhadap harga. Begitu harga naik, maka dia akan berpaling. Tetapi begitu harga turun, maka dia akan balik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, dalam tahap pertumbuhan, perusahaan yang melakukan strategi perluasan pasar akan memperkuat posisi persaingannya. Nah, tentu saja akan menambah biaya yang cukup besar ya. Nah, perusahaan dalam tahap pertumbuhan akan menghadapi
pilihan antara pangsa pasar yang besar dengan keuntungan saat ini yang tinggi. Ya, saudara-saudari mahasiswa sekalian, dengan mengeluarkan uang untuk meningkatkan produk dan distribusi, perusahaan dapat menghadapi posisi yang dominan. Dengan kata lain, perusahaan akan melepaskan keuntungan dan saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tahap berikutnya. Ya. Ya, saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya kita berbicara tentang tahap kedewasaan siklus hidup produk. Nah, pada suatu titik, tingkat pertumbuhan penjualan produk akan menurun, ya, dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Nah, tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajer pemasaran. Nah, kebanyakan produk berada pada tahap kedewasaan dari siklus hidup produk. Nah, menurut Kotler tahun 2009 ada 3 fase kedewasaan. Ya, pertama fase kedewasaan bertumbuh atau grow maturity, artinya tingkat penjualan tidak bertumbuh dan tidak ada saluran distribusi baru karena distribusi yang ada sudah dianggap dewasa. Kemudian yang kedua adalah fase kedewasaan stabil atau stable maturity. Nah, stable maturity ini adalah penjualan datar ya atas dasar per kapita karena kejenuhan pasar ya, dan masa depan penjualan ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Nah, yang ketiga adalah fase kedewasaan menurun atau decaying maturity. Nah, penjualan menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan ya, jangan sampai konsumen itu beralih pada produk yang homogen ya, tapi merek lain. Nah, seperti itu. Nah, dalam tahap ini jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus mulai memikirkan cara-cara untuk kembali menaikkan minat konsumen ya terhadap produk tersebut. Nah, terdapat 3 cara bermanfaat yang dapat mengubah jumlah pemakaian terhadap suatu merek brand, yaitu pertama, modifikasi pasar atau market modification. Nah, apa yang dimaksud dengan modification? Ya, dengan konsep menarik perhatian orang yang bukan pemakai memasuki segmen pasar baru dan merebut pelanggan pesaing. Nah, seperti itu strateginya. Ya, memang menarik juga ya karena ada di kata-kata merebut ya pelanggan pesaing ya. Kemudian modifikasi produk atau produk modification, yaitu meningkatkan volume penjualan dengan cara memodifikasi karakteristik produk melalui peningkatan mutu produk. Ya, peningkatan ciri-ciri atau fitur-fitur produk dan peningkatan model produk. Kemudian berikutnya, modifikasi bauran pasar atau marketing program modification. Nah, apa yang terdapat dalam modifikasi bauran pemasaran ini? Itu dengan diskon harga, distribusi iklan, sales, personil penjualan atau personil selling ya, kemudian pelayanan atau service. Ya. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, sekarang kita berbicara tentang tahap penurunan siklus hidup produk. Ya. Penurunan ya bisa cepat atau lambat terjadi pada suatu produk ya. Karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen dan meningkatnya persaingan itu salah satu sebab musabab sampai terjadi penurunan produk. Nah, mempertahankan produk adalah beban bagi perusahaan ya maupun karyawan. Memang ya, ketika produk tersebut berusaha kita pertahankan, itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang berat ya. Nah, menurut Arman dan kawan-kawan tahun 2006 ada beberapa strategi bertahan dalam tahapan penurunan ya yang tersedia untuk perusahaan, yaitu pertama, meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Ya. Kemudian mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. Kemudian mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Ya. Kemudian menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Kemudian melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, keempat tahapan pertumbuhan
produk dan strategi ya pemasaran di atas tentunya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh perencanaan keuntungan yang matang dan terencana. Ini bisa dilakukan oleh setiap perusahaan ya untuk bisa tetap sustainable dengan produknya ya, sehingga produknya dapat bertahan dari tahun ke tahun, dari belasan tahun ke belasan tahun atau puluhan tahun ya, puluhan tahun masih tetap ada ya. Banyak produk-produk yang masih tetap ada sampai sekarang, dari zaman kita kecil atau zaman belum kita lahir sampai kita dewasa ya, sampai saat ini masih ada produk yang tetap bertahan. Misalnya biskuit Hongguang itu masih masih ada, masih tetap bertahan sampai sekarang. Ya, biskuit Monde Butter Cookies itu masih ada ya. Uh, Kemudian berbagai macam produk-produk lainnya lagi yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Nah, ini adalah merupakan sebuah perjalanan dari suatu produk ya, bagaimana produk tersebut bisa bertahan dan mempunyai life cycle ya, siklus hidup produk atau produk life cycle. Demikian materi ini ya, Bapak ulas dan jelaskan kepada saudara-saudari mahasiswa sekalian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan Bapak harapkan semoga materi ini bisa dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.